selamat datang kembali di channel Cinemain. Di video kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari serial Viking dengan fokus pada sudut pandang Ragnar Lothbrok yang dari awal hanyalah seorang petani biasa sampai menjadi legenda yang namanya terus dikenang dalam kisah penaklukan dan sejarah bangsa utara. Namun sebelum masuk lebih jauh ke kisah Ragnar, ada satu hal penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Siapakah sebenarnya bangsa Viking itu? Nah, bangsa Viking adalah kelompok masyarakat dari wilayah Skandinavia yang saat ini dikenal sebagai Norwegia, Swedia, dan juga Denmark. Mereka hidup sekitar abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Berbeda dari gambaran umum, Viking bukan hanya perompak laut. Mereka adalah petani, pedagang, penjelajah, sekaligus pejuang yang sangat bergantung pada laut sebagai jalur hidup dan perjalanan. Bangsa Viking dikenal memiliki budaya keras, menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, dan kesetiaan, serta percaya pada mitologi Nordik dengan dewa-dewa seperti Odin, Thor, dan juga Frey. Bagi mereka, kematian dalam pertempuran adalah kehormatan tertinggi, karena diyakini akan membawa jiwanya ke Valhalla, tempat para pejuang sejati berkumpul bersama para dewa. Dari budaya dan keyakinan inilah lahir tokoh-tokoh besar yang kisahnya mengguncang sejarah. Salah satunya adalah Ragnar Lothbrok yang akan kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita serial Viking dari sudut pandang Ragnar Lothbrok. Sejak awal, dunia Viking sudah diperlihatkan sebagai dunia yang keras dan brutal. Episode ini dibuka dengan sebuah pertarungan sengit, pedang beradu, perisai dihantam, dan banyak darah di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, terlihat dua sosok yang bertarung bahu-membahu dengan penuh amarah dan keganasan. Mereka adalah Ragnar Lothbrok dan saudaranya Rollo. Namun perlahan adegan pertempuran itu memudar. Apa yang terlihat seperti peperangan nyata ternyata hanyalah latihan tempur. Ragnar memang seorang petani, tapi di saat yang sama ia juga seorang prajurit Viking sejati. Bagi Ragnar, peperangan bukan hanya soal membunuh, tapi soal bertahan hidup dan kejayaan. Sementara itu di desa Kattegat, kehidupan Ragnar terlihat sederhana namun penuh makna. Ragnar sedang mengajari putranya yang bernama Bjorn untuk cara bertarung dan membela diri. Ia mengajarkan bahwa dunia tidak ramah dan hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Sementara itu, di sisi lain rumah, Lagertha, istri Ragnar, sedang bersama putri mereka yang bernama Gyda. Ia mengajarkan Gyda menenun dan keterampilan perempuan Viking, namun juga menanamkan keteguhan dan keberanian. Ragnar memiliki mimpi besar. Ia tidak ingin hanya berlayar ke timur seperti Viking lainnya. Ia percaya bahwa di barat terdapat tanah yang lebih subur, lebih kaya, dan belum dijarah. Ragnar ingin berlayar ke barat dan ia berniat membawa Bjorn agar anaknya belajar langsung dari dunia nyata. Namun Lagertha menolak keras. Menurutnya, Bjorn masih terlalu muda untuk menghadapi kerasnya lautan dan bahaya pelayaran. That's another way of saying you love me. Last night, I dreamt you were feeding me blood pudding. One boy. Pada akhirnya, meski Lagertha tidak setuju, Ragnar tetap membawa Bjorn pergi. Keputusan itu menunjukkan kerasnya prinsip Ragnar. Ia percaya takdir seseorang ditentukan oleh keberanian menghadapi dunia, bukan oleh rasa takut. Saat Ragnar dan Bjorn pergi, rumah mereka tidak sepenuhnya aman. Karena ketika Lagertha sedang mengajari Gyda menenun, tiba-tiba dua pria asing masuk ke rumah Ragnar. Tatapan mereka menunjukkan niat buruk. Mereka mengira Lagertha hanyalah orang perempuan lemah, namun mereka salah besar, karena inilah yang terjadi. Kedua pria tersebut akhirnya lari terbirit-birit, menyadari bahwa mereka baru saja berhadapan dengan seorang perempuan Viking sejati. Di sisi lain, Ragnar terus membentuk mental Bjorn. Ia ingin Bjorn mengenal kerasnya hidup Viking. Bahkan di usianya yang masih belia, Bjorn sudah diajak minum atau mabora, sesuatu yang bagi orang luar mungkin gila, tapi bagi bangsa Viking adalah bagian dari pembentukan karakter. Bagi Ragnar, kelembutan berlebihan hanya akan melahirkan kelemahan. Lalu ada adegan di mana ada pengeksekusian terhadap pembangkang. Bjorn yang saat itu masih 12 tahun terlihat sangat ketakutan, tapi Ragnar menyuruhnya agar tetap melihat adegan pengeksekusian.
and I curse him. Hear that? Lalu di malam harinya Haraldson atau Raja Kattegat yang mengetahui bahwa Bjorn adalah anak Ragnar, ia segera memberinya keistimewaan. Tak lama setelah itu, Ragnar mendatangi Haraldson. Ragnar bertanya kemana mereka akan melakukan perombakan lagi. Dan ya, benar sesuai dugaan Ragnar. Haraldson menjawab akan mengerahkan pasukannya ke timur. Lalu Ragnar mengusulkan agar mereka ke barat saja. Namun Haraldson menolak mentah-mentah. Ia menganggap Ragnar terlalu ambisius dan berbahaya. Selain itu, ia tidak ingin kekuasaannya terganggu oleh gagasan baru Ragnar. Penolakan ini membuat Ragnar sangat kecewa, namun juga semakin yakin bahwa ia harus bergerak sendiri. Lalu, ia memutuskan untuk tetap melakukan pelayaran ke dunia barat tanpa pengetahuan Haraldson. So what can we do? Why don't you come in? I'm waiting. Merasa butuh petunjuk, Ragnar dan Bjorn mendatangi sang peramal. Ragnar ingin mengetahui takdirnya, dan peramal itu mengatakan bahwa nasib baik ada di tangan Ragnar dan juga Bjorn. Meskipun begitu, Ragnar percaya bahwa takdir harus diperjuangkan, bukan hanya ditunggu. You haven't helped me at all, Ancient One. Only different. Setelah itu, Ragnar menemui sahabat lamanya yang bernama Floki. Ia adalah seorang pembuat kapal yang jenius namun eksentrik. Ragnar mempercayai Floki untuk membuat kapal dengan desain baru. Kapal yang bisa berlayar melintasi lautan lepas, bukan hanya mengikuti garis pantai. Ini adalah langkah paling berani Ragnar. Jika gagal, ia akan kehilangan segalanya. Did anything happen? Rollo datang ke rumah Ragnar. Mereka minum bersama, tertawa dan membicarakan kapal Floki. Dalam percakapan itu, Rollo mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Lagertha dulunya adalah Side Maiden yang sangat terkenal. Nah, pantas aja guys, tadi Lagertha dengan mudah ngalahin dua penjahat di rumahnya. Ternyata ia adalah seorang gadis perisai. Namun, di saat Lagertha hanya berdua dengan Rollo, pembicaraan berubah menjadi serius saat Rollo mengaku bahwa ia mencintai Lagertha. Bahkan saat ia sedang bersama perempuan lain, wajah yang terlintas adalah wajah Lagertha. Pengakuan ini penuh konflik karena Lagertha adalah istri Ragnar dan Rollo adalah saudara kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Floki akhirnya menyelesaikan kapalnya. Kapal itu tampak berbeda dari kapal Viking biasa. Mereka lalu mencobanya di laut dan hasilnya di luar dugaan. Kapal tersebut berfungsi dengan sangat baik. Look! The sail! I'll set the sail. I'm sorry, Ragnar. Bagi Ragnar ini bukan sekedar kapal, ini adalah kunci menuju takdirnya, jalan menuju barat dan awal dari perubahan besar bagi bangsa Viking. Episode pertama pun ditutup dengan satu pesan kuat, Ragnar Lothbrok bukan pria biasa, ia adalah seorang yang berani melawan tradisi demi mimpi dan takdirnya sendiri. Episode kedua dibuka saat Ragnar semakin yakin bahwa jalur ke barat adalah masa depan bangsa Viking. Bersama Rollo, ia menemui seorang pria bernama Erik, seorang yang dikenal kuat dan berpengaruh di Kattegat serta diam-diam tidak menyukai kepemimpinan Haraldson. Ragnar berbicara jujur tanpa basa-basi. Ia mengajak Erik ikut serta berlayar bersamanya, meninggalkan jalur timur yang selama ini dipaksakan oleh Haraldson. Ragnar menjanjikan sesuatu yang berbeda. Di kapalnya tidak ada bangsa tak ada budak, tak ada atasan atau bawahan. Semua orang memiliki posisi yang sama dan hasil jarahan akan dibagi rata. Kata-kata itu langsung membakar semangat para pria berjanggut yang hadir. Mereka melihat Ragnar bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebuah harapan. Namun, di antara mereka ada si cepu yang memilih jalan pengkhianatan. Ia diam-diam melaporkan rencana Ragnar kepada Haraldson. Was Ragnar Lothbrok there? Sayangnya, Haraldson tidak pernah menghargai pengkhianat. Alih-alih diberi hadiah, justru si cepu dibunuh oleh anak buah Haraldson. Meski begitu, Haraldson tetap meremehkan Ragnar.
Ia yakin pelayaran ke barat hanyalah kegilaan yang akan berakhir dengan kematian di laut lepas. And do we sail? I already told you. Ketika Ragnar tiba di rumah, konflik lain terjadi. Lagertha bersikeras ingin ikut berlayar bersama Ragnar. Ia bukan wanita biasa, melainkan seorang Seld Maiden yang telah bertarung di banyak pertempuran. Namun Ragnar menolak, bukan karena ia meragukan kemampuan Lagertha, melainkan karena rasa takut kehilangannya. Jika pelayaran ini gagal dan Ragnar mati, sementara Lagertha ikut berperang, maka anak-anak mereka akan kehilangan kedua orang tuanya. Tapi penolakan itu memicu pertengkaran hebat. Ragnar dan Lagertha bahkan sempat baku hantam, masing-masing ingin membuktikan kebenaran pendiriannya. Ketegangan itu akhirnya dihentikan oleh Bjorn yang berhasil melerai mereka. Dengan berat hati, Lagertha harus menerima keputusan Ragnar. It's a fine thing. Come on, let's walk it. This hair is from his daughter's head. Dan hari keberangkatan pun tiba. Kapal telah siap meninggalkan Kattegat. Ragnar memperhatikan satu persatu awaknya, hingga ia menyadari bahwa Knut tidak terlihat di antara mereka. Meski merasa ada yang tidak beres, Ragnar memilih untuk tidak menunda pelayaran. Ia percaya bahwa para dewa telah menentukan jalannya sendiri. Namun di luar dugaan, perjalanan ke barat ternyata jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Di tengah laut, badai besar menghantam kapal mereka. Ombak tinggi menghajar lambung kapal, angin kencang membuat beberapa awak hampir putus asa. Di saat yang genting itu, Floki berdiri dan berteriak. Ia menyemangati semua orang. Ia meyakinkan mereka bahwa kapal buatannya kuat dan para dewa tidak akan membiarkan mereka tenggelam. Perlahan badai mereda dan kapal Ragnar berhasil bertahan. Setelah melewati laut yang kejam, mereka akhirnya tiba di daratan asing. Sebuah biara Kristen terlihat tenang, jauh dari hiruk-pikuk peperangan. Para biarawan panik bukan main saat melihat kapal-kapal Viking merapat. Ragnar dan pasukannya menyerang tanpa ampun. Para penjaga dibantai dan biara itu dijarah habis-habisan. Emas, perhiasan, dan benda-benda berharga diambil sebagai bukti bahwa tanah barat memang layak ditaklukkan. Di dalam biara, Ragnar menemukan seorang biarawan masih muda bernama Atelsan. Berbeda dari yang lain, Atelsan mampu berbicara bahasa Norse atau bahasa Viking. Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah berpergian jauh dan mempelajari bahasa Viking. Dengan penuh ketakutan, ia memohon agar nyawanya diselamatkan. Ragnar melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pria itu. Alih-alih membunuhnya, Ragnar memutuskan membawa Atelsan hidup-hidup bersama dengan beberapa biarawan lain untuk dijadikan sandera. Tanpa Ragnar sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya dan masa depan bangsanya. You're doing Floki? Sesampainya di Kattegat, Ragnar dan orang-orangnya disambut meriah oleh penduduk. Mereka pulang bukan sebagai pelaut biasa, melainkan sebagai pahlawan. Kapal-kapal mereka membawa emas, perhiasan, dan barang jarahan dari tanah barat yang selama ini hanya dianggap mitos. Namun yang paling mengejutkan warga Kattegat bukan hanya harta rampasan itu, melainkan manusia. Para biarawan yang selama hidupnya mengabdi kepada Tuhan kini dibawa sebagai tawanan. Ragnar kemudian menghadap Haraldson. Dengan tenang, ia memperlihatkan hasil jarahan dan membuktikan bahwa barat itu nyata, bahwa di sana terdapat negeri yang kaya dan mudah dijangkau. Ragnar berharap keberhasilannya ini akan membuka jalan bagi pelayaran berikutnya. That there are many more such holy places in England. Here's one of their priests. And to sail there would benefit us all. How did you find this place of great riches? Namun
Namun Haraldson yang dikuasai gengsi dan rasa takut kehilangan kekuasaan menolak mengakui kebenaran itu. Ia melarang Ragnar berlayar ke barat lagi dan merampas seluruh hasil jarahan sebagai miliknya. Haraldson hanya memberi satu pilihan, yaitu Ragnar hanya boleh membawa pulang satu barang saja. Dan di luar dugaan semua orang, Ragnar tidak memilih emas ataupun perhiasan. Ia memilih seorang biarawan yang bernama Atelsan. Keputusan itu membuat semua heran, termasuk Rollo. Setelah pertemuan itu, Rollo meluapkan amarahnya kepada Ragnar. Ia merasa usaha dan nyawa yang mereka pertaruhkan di laut seakan tidak dihargai. Namun Ragnar tetap bersikeras. Ia yakin Atelsan memiliki peran penting karena pengetahuan dan informasi tentang dunia barat yang tidak dimiliki bangsa Viking. Di sisi lain, Ragnar menyadari bahwa Rollo diam-diam mengambil perhiasan dari jarahan. Ragnar langsung menegurnya keras, mengingatkan agar Rollo tidak membuat kesalahan yang bisa menghancurkan mereka semua. Berbeda dengan perlakuan budak pada umumnya, Ragnar memperlakukan Atelsan dengan baik. Ia tidak diperlakukan seperti tawanan, melainkan seperti tamu yang dilindungi. Ragnar sengaja melakukan itu agar Atelsan mau berbicara dan membagikan pengetahuannya tentang tanah barat, tentang raja-raja Kristen dan tentang dunia di luar Kattegat. Bagi Ragnar, informasi jauh lebih berharga daripada emas. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap Haraldson semakin besar. Keberhasilan Ragnar telah membuka mata banyak orang, dan akhirnya Haraldson mengizinkan pelayaran kedua ke barat. Namun dengan syarat, ia mengirim seseorang kepercayaannya untuk ikut sebagai pengawas. Orang itu bernama Knut. Ragnar pun setuju dan tidak mempermasalahkan itu. Lalu secara mengejutkan, Ragnar juga mengizinkan Lagertha ikut berlayar. Bagi Ragnar ini bukan hanya kesempatan kedua, tetapi juga ujian kepercayaan. Dan pelayaran pun dimulai kembali. Setelah tiba di daratan barat, Ragnar and the gang dihadang oleh pasukan bersenjata dari kerajaan setempat. Ragnar maju dan menjelaskan bahwa tujuan mereka hanyalah berdagang, bukan berperang. Prajurit itu lalu memerintahkan Ragnar untuk menemui raja mereka secara langsung. Namun Ragnar segera menyadari bahwa situasi ini mencurigakan. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan pertemuan damai, melainkan sebuah jebakan. Di saat ketegangan memuncak, Floki bergerak lebih dulu dan memulai pertempuran. Pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Ragnar dan pasukannya berhasil mengalahkan para prajurit dengan mudah. Namun, satu orang berhasil melarikan diri. Ragnar tahu lolosnya satu prajurit ini berarti bahaya yang lebih besar akan segera datang. Akhirnya, Ragnar and the gang melanjutkan perjalanan ke pedalaman tanah barat dengan Atelsan sebagai penunjuk arah. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kota yang jauh lebih besar dan megah dibandingkan desa-desa yang pernah mereka jarah sebelumnya. Bangunan batu menjulang tinggi, dinding kokoh mengelilingi kota, dan kemewahan membuat para Viking terdiam. Ragnar menatapnya dengan kagum. Inilah bukti bahwa dunia barat menyimpan kekayaan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, prajurit yang sebelumnya lolos dari serangan Ragnar akhirnya tiba di hadapan Raja Northumbria yang bernama Raja Aile. Dengan napas terengah-engah, ia melaporkan bahwa orang-orang asing dari utara telah menghancurkan sebuah biara dan membantai para biarawan. Mendengar kabar itu, Raja Aile murka parah. Baginya, ini bukan sekedar penjarahan, melainkan penghinaan terhadap kerajaannya dan Tuhan yang mereka sembah. Tanpa mengetahui kemarahan sang raja, Ragnar dan pasukannya mulai bergerak. Mereka memasuki sebuah tempat ibadah dan saat para biarawan tengah berdoa, serangan terjadi begitu cepat dan brutal. Setelah itu, para Viking berpencar. Mereka mulai menjarah ke berbagai penjuru, mengambil emas, perhiasan, dan apapun yang berharga. Namun, kekacauan itu melahirkan kebiadaban lain. Knut, orang kepercayaan Haraldson yang ikut dalam pelayaran, bertindak di luar kendali. Ia memperkaos orang wanita setempat tanpa rasa bersalah. Saat Lagertha mencoba melindungi wanita itu, Knut justru berbalik menyerangnya dan hampir memperkaosnya juga.
Tanpa keraguan, Lagertha dengan kemampuan bertarungnya sebagai Salt Maiden atau wanita perisai, ia melawan dan akhirnya membunuh Knall dengan tangannya sendiri. Dengan tatapan tegas dan tanpa rasa takut, Lagertha mengatakan bahwa ia telah membunuh Knut karena pria itu mencoba memperkawasnya. Ragnar pun terdiam. Ia tahu apa yang telah dilakukan Lagertha bukanlah kejahatan, melainkan pembelaan diri dan kehormatan. Ketika pasukan Viking bersiap meninggalkan wilayah itu, mereka dihadang oleh prajurit Northumbria. Pertempuran pun tak terhindarkan. Perang beradu, perisai pecah, dan tanah barat kembali diselimuti darah. Up to the overtime kill! Bangsa Viking menunjukkan kekuatan dan keganasan mereka. Mereka memenangkan pertempuran itu meski harus kehilangan satu orang dari kelompoknya. Kemenangan itu terasa pahit bagi Ragnar karena setiap nyawa yang hilang adalah harga diri ambisinya. Ragnar dan pasukannya akhirnya kembali ke Kattegat dengan kapal penuh emas dari jarahan. Namun sambutan hangat itu tak berlangsung lama. Haraldson segera menayangkan keberadaan Knut. Lalu Ragnar menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa ia membunuh Knut karena telah mencoba memperkaos istrinya. Jawaban itu membuat Haraldson murka. Tanpa mendengarkan penjelasan lebih jauh, ia memerintahkan anak buahnya untuk merantai Ragnar. Melihat Ragnar terikat rantai, amarah Lagertha meledak. Ia menuntut keadilan dan meminta Rollo untuk mengatakan kebenaran di hadapan semua orang. Rollo akhirnya angkat bicara dan membenarkan bahwa Knut memang bersalah dan kematiannya pantas. Tekanan dari banyak pihak membuat Haraldson terpaksa membebaskan Ragnar, meski kebenciannya tak berkurang sedikit pun. Malam itu, Ragnar dan anggotanya mengadakan perayaan. Namun di balik nyala api dan tawa, bahaya telah mengintai. Sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menyerang Ragnar dan para pengikutnya. Serangan itu singkat namun mematikan. Ragnar kembali kehilangan satu orang kepercayaannya, dan kini ia yakin ini bukan lagi sekadar persaingan, melainkan perang terbuka dengan Haraldson. Ketika berada di hutan, Ragnar merasakan firasat yang tidak enak. Perasaannya gelisah, seolah para dewa sedang memperingatkannya akan sesuatu yang buruk. Dan kegelisahan itu terbukti. Pasukan Haraldson tiba-tiba menyerang kediaman Ragnar. Rumahnya dibakar, ternaknya dibunuh, dan orang-orang di sana diserang tanpa ampun. Begitu Ragnar tiba di desanya dan melihat kehancuran itu, amarahnya meledak. Ia langsung menghajar anak buah Haraldson tanpa ragu. Pertarungan terjadi dengan brutal. Namun di tengah kekacauan itu, Ragnar menerima luka yang cukup parah. Meski berhasil mengusir para penyerang, Ragnar sadar bahwa kali ini Haraldson benar-benar ingin menghabisinya. Saat akhirnya bertemu kembali dengan Lagertha dan anak-anaknya, Ragnar tidak membuang waktu. Dengan kondisi terluka parah, ia memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan Kattegat menggunakan kapal bersama Athelstan. Ragnar tahu jika mereka tetap tinggal, nyawa keluarganya tidak akan aman. Dengan berat hati, Lagertha menuruti perintah itu. Sementara Ragnar memilih menghadapi takdirnya sendirian. Ragnar kemudian mendatangi Haraldson dan menyerah. Ia mengakui kesalahannya dan menundukkan kepala. Namun di balik wajah lemah itu, Ragnar menunggu celah. Saat Haraldson lengah, inilah yang terjadi. After him! Yaitu melarikan diri hidup-hidup. Dalam kondisi terluka parah, Ragnar berlari hingga ke ujung tebing. Tubuhnya akhirnya jatuh ke bawah dan membuat semua orang mengira ia telah mati. Namun takdir masih berpihak padanya. Rombongan kapal Lagertha masih berada di situ. Lalu Athelstan segera menolong Ragnar. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan Haraldson. Ragnar kemudian dibawa ke rumah Floki. Di tempat itulah luka-lukanya dirawat secara diam-diam. Floki dengan caranya sendiri berusaha menyelamatkan sahabatnya, sementara Ragnar perlahan pulih dari ambang kematian.
Setelah kondisi Ragnar membaik, ia menyadari satu hal, konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan sembunyi-sembunyi lagi. Ragnar menantang Haraldson secara terbuka untuk duel 1 lawan 1, sesuai hukum dan tradisi Viking. Ia menyuruh Floki untuk mendatangi Haraldson. Tantangan itu bersifat resmi dan tidak bisa ditolak tanpa kehilangan kehormatan. What's the message? Ragnar loathed, and if you refuse his challenge, Haraldson dengan gengsi setinggi langit menerima tantangan tersebut. Duel pun berlangsung di hadapan seluruh warga Kattegat. Dua pemimpin berdiri saling berhadapan. Yang satu mempertahankan kekuasaan lama, yang lain membawa masa depan baru. Pertarungan berlangsung sengit dan melelahkan. Meski masih dengan lukanya, Ragnar bertarung dengan tekad yang lebih kuat. Akhirnya Haraldson tumbang. Dengan satu tebasan terakhir, kekuasaan lama berakhir di tangan Ragnar Lothbrok. Setelah kematian Haraldson, Ragnar tetap menunjukkan kehormatan. Ia mengadakan pemakaman terbaik sesuai adat Viking. Setelah semuanya berakhir dan ketenangan kembali ke Kattegat, Lagertha mendatangi Ragnar dengan kabar yang mengubah segalanya. Lagertha telah mengandung anak Ragnar. Di tengah darah, perang, dan ambisi, kabar itu menjadi cahaya baru bagi Ragnar. Mengingat bahwa semua perjuangannya bukan hanya demi kejayaan, tetapi juga demi masa depan keluarganya. Kini, sebagai pemimpin baru Kattegat, Ragnar menatap ke barat. Laut itu masih memanggilnya. Perjalanan, penjarahan, dan takdir besar Ragnar Lothbrok belum berakhir, justru baru saja dimulai. Ragnar kembali mengarungi laut menuju negeri barat. Sebagai pemimpin Kattegat, ia kini memimpin perombakan bukan hanya demi emas, tapi demi membuktikan bahwa masa depan bangsa Viking ada di seberang laut. Kabar tentang kedatangan Ragnar segera sampai ke telinga Raja Aile, penguasa Northumbria. Aile bersiap namun tetap meremehkan ancaman dari utara. Ragnar dan pasukannya tiba di Northumbria dan mendirikan perkemahan. Alih-alih menyerang secara terbuka, Ragnar memilih taktik licik. Saat para prajurit Aile terlelap, Ragnar dan orang-orangnya menyerang secara mendadak. Banyak prajurit Inggris yang ditangkap hidup-hidup dan dijadikan tawanan. Mendengar hal itu, Raja Aile murka. Ia segera mengumpulkan pasukan dari berbagai sekutu untuk menghancurkan Ragnar. Namun, sebelum terjadinya perang, Raja Aile justru mengundang Ragnar dan para pemimpinnya untuk makan malam. Di hadapan Raja, Ragnar meminta emas dan perhiasan sebagai ganti perdamaian dengan jumlah yang tidak sedikit. Saat itu, suasana menjadi tegang, tapi siapa disangka Raja Aile malah menyetujuinya. Sebagai balasan, Aile meminta para Viking dibaptis menjadi Kristen. Hampir semua menolak, namun Rollo menerima baptisan itu dan menjadi sebuah keputusan yang kelak membawa dampak besar. Holy Father, Almighty and Eternal God, chest from the heart, from the entire interior of the body. Hari kesepakatan pun tiba. Raja Aile menyerahkan peti-peti yang diklaim berisi emas dan perhiasan. Namun saat dibuka, inilah yang terjadi. Semua peti-peti itu ternyata kosong. Dan bukannya emas dan perhiasan, Aile malah mengirim pasukan dari berbagai arah. Ragnar pun segera menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Dengan amarah dan keganasan penuh, Ragnar dan pasukannya membantai prajurit Inggris tanpa ampun. Untuk mengirim pesan yang jelas, Ragnar membunuh salah satu tawanan penting, menunjukkan bahwa ia tidak bisa dipermainkan. Pada akhirnya, Ragnar tetap berhasil membawa pulang jarahan dari negara barat.
Sekembalinya di Kattegat, Ragnar tidak disambut oleh kegembiraan, melainkan kabar duka. Ternyata bayi yang dikandung Lagertha gugur sebelum dilahirkan. Kesedihan menyelimuti keluarga Ragnar. Lalu kemudian Ragnar mengajak warga Kattegat melakukan perjalanan suci ke Uppsala, tempat yang dianggap sebagai pusat kepercayaan bangsa Viking. Di sana Ragnar mempersembahkan kurban kepada para dewa, memohon petunjuk dan kekuatan. Di saat yang sama Ragnar mulai memikirkan rencana yang lebih besar. Ia ingin mengajak para raja untuk beraliansi, menyerang barat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Horik menunjukkan ketertarikan, namun ia mengajukan satu syarat. Jika Ragnar menginginkan aliansi, maka ia harus membantu menyelesaikan sengketa tanah Horik dengan Jarbok. Ragnar pun berangkat menemui Jarbok. What? Ragnar Lothbrok. Surprised that you have heard about that. Why have we not offered? Dan setelah diskusi demi menunjukkan itikat baik, Ragnar meminta Rollo tinggal sementara di kediaman Jarbok sebagai jaminan. Sementara itu Lagertha mendatangi sang peramal. Ia diberi penglihatan bahwa suaminya berada dalam bahaya besar, dan ramalan itu terus menghantui pikirannya. Sementara di kediaman Jarbok, Rollo mulai dipengaruhi. Jarbok dengan licik menanamkan keraguan di benak Rollo, mengatakan bahwa saudara kandung seringkali menjadi musuh yang paling berbahaya. Kata-kata itu menusuk luka lama Rollo. Perasaan yang tidak dihargai hidup di bawah bayang-bayang Ragnar. Sementara dalam perjalanan menuju sebuah pohon keramat yang berukuran raksasa, Ragnar bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Aslaug. Kecantikannya, ketenangannya, dan aura takdir yang menyelimutinya membuat Ragnar terpikat. Ragnar mengajak Aslaug bergabung dalam perjalanan. From that tree of which no man. But I'm not her. Ragnar dan Aslaug terlihat semakin dekat. Bjorn melihat semua itu dengan tatapan yang tidak suka. Ia sadar bahwa ayahnya telah mengkhianati ibunya. Lalu ia pun hanya memarahi ayahnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara di Kattegat, bencana melanda. Wabah misterius menyebar dan menewaskan banyak penduduk. Hal itu pun tak luput dari Gyda, putri Ragnar dan Lagertha ikut menjadi korban. Kematian Gyda menghancurkan Lagertha. Belum lama ia kehilangan calon anaknya, ia harus kehilangan putrinya tercinta. Belum lagi kalau Lagertha tahu si Ragnar suaminya selingkuh sama cewek yang ditemuinya di hutan. Apa nggak gila itu Lagertha? Di sisi lain, Raja Horik masih percaya bahwa Ragnar akan menyelesaikan masalah dengan Jarbok. Namun, negosiasi tak kunjung berhasil. Ragnar terhimpit oleh banyak tekanan, politik, keluarga, dan ambisinya sendiri. Dalam kondisi mental yang rapuh, Ragnar pun kembali menemui Aslaug untuk melarikan diri dari beban pikirannya. Di sisi lain, Rollo akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Merasa tidak dihargai dan haus akan kekuasaan, ia menerima tawaran Jarbok. Rollo pun memilih jalan pengkhianatan dan bersumpah akan melawan Ragnar. Dan di titik inilah badai besar mulai terbentuk. Persaudaraan terancam, aliansi mulai retak, dan perang besar tak lagi bisa dihindarkan. The treacherous one. Di sini perang saudara akhirnya tak terhindarkan. Pasukan Ragnar harus berhadapan dengan pasukan Rollo yang kini berada di sisi Jarbok. Hasutan dari Jarbok telah memecah darah dan persaudaraan. Di medan perang, Ragnar menyaksikan sendiri bagaimana kakaknya berdiri sebagai musuh. Pertempuran berlangsung brutal dan Floki terluka parah akibat serangan Rollo. Luka itu hampir merenggut nyawanya. Namun ketika Ragnar dan Rollo akhirnya saling berhadapan, tangan Rollo gemetar. Ia tidak sanggup mengayuhkan pedangnya. Sejauh apapun pengkhianatan terjadi, Ragnar tetaplah darah dagingnya. Rollo pun menjatuhkan senjatanya dan menyerah. Perang berakhir dengan kemenangan Ragnar.
Jarbok ditundukkan dan Ragnar bahkan menawarkan Bok kesempatan ikut bersamanya merombak ke barat, sebuah langkah politik untuk meredam konflik yang besar. Lalu mereka kembali ke Kattegat. Rollo ditangkap dan dipenjara karena pengkhianatannya. Ragnar berada dalam dilema besar. Ia tahu hukum Viking menuntut hukuman mati, namun ia tak sanggup membunuh saudaranya sendiri. Ragnar lalu berbicara kepada Bjorn, mengakui bahwa hatinya terlalu lemah jika harus mengeksekusi Rollo. Ia menyerahkan keputusan itu pada para penegak hukum dan tak lupa memberikan Bjorn 1 koin emas. Keputusan pun dibacakan. Rollo tidak jadi dieksekusi. Ia hanya diasingkan dan diselamatkan dari kematian. Namun penegak hukum itu memegang koin emas yang bisa kita simpulkan Ragnar menyuruh Bjorn untuk menyuap penegak hukum. Ya, jadi di zaman Viking pun ternyata udah ada suap menyuap ya guys. Tak lama kemudian seorang wanita datang ke Kattegat. Ya, dia adalah Aslaug dan ia mengandung anak Ragnar. Lagertha tetap menyambutnya dengan sikap terhormat meski hatinya terluka. Ragnar kemudian mengucapkan kata-kata yang menghancurkan segalanya. Ia berkata bahwa sebagai pemimpin memiliki 2 istri adalah hal yang wajar dan ia berniat untuk menikahi Aslaug. In my home, I see no reason why you're different, yet both strong. What arrangements? Namun bagi Lagertha ini bukan soal cemburu, melainkan soal harga diri. Ia telah berdiri di sisi Ragnar sejak ia bukan siapa-siapa. Atau istilahnya si Lagertha lah yang nemenin Ragnar dari nol. Tanpa banyak kata, Lagertha memutuskan pergi meninggalkan Ragnar. Bjorn yang terjebak dalam pilihan paling berat dalam hidupnya antara ayah dan ibunya. Pada akhirnya Bjorn memilih ikut Lagertha. Ragnar hanya bisa menatap mereka pergi, hancur dalam diam. Untuk pertama kalinya seorang pemimpin besar kehilangan keluarganya karena keputusannya sendiri. You insult and humiliate me.